Oke. Jadi pertemuan setelah UTS itu semuanya fokus ke akuntansi pemerintah daerah. Kalau sebelum UTS kemarin kan masih nggak jelas ya, itu masih akuntansi pemerintah secara umum gitu. Jadi sekarang kita lebih fokus lagi ke pemerintah daerah. Nanti waktu UAS, enggak ding, ini semester 4 itu full dari satu semester itu bakal akuntansi pemerintah pusat gitu. Ini kita yang lebih simpel dulu, pemerintah daerah. Oke. Nah, jadi yang bakal kita bahas pada malam hari ini itu bisa aku kelompokkan jadi 6 subbab utama. Yang pertama itu sejarah Akpemda, pencet. Terus dasar hukum Akpemda, struktur sistem Akpemda, bagan akun standar, terus entitas-entitas atau pihak-pihak yang terkait, sama format laporan keuangan. Gitu. Oke, kita yang pertama. Nah, sejarah dan dasar hukum. Jadi sebenarnya akuntansi pemerintah daerah ini sudah mulai, bentar ya, ada yang masuk. Sudah mulai diwacanakan itu sejak tahun 1998 itu, seperti yang bisa kita lihat. Nah, tapi karena Indonesia pada saat itu belum memiliki suatu pemerintahan yang baik, apalagi di bidang keuangan, jadi ya kita masih struggle, masih berjuang gimana caranya keuangan ini bisa ditampilkan secara yang kita kenal sekarang akuntabel dan transparan. Tuh. Jadi ceritanya itu bermula dari tahun 1999 itu tentang otonomi daerah. Jadi di situ mulai dicanangkan otonomi daerah. Jadi setiap daerah itu diberikan keleluasaan untuk mengelola daerahnya masing-masing. Karena daerah itu sendiri kan yang tahu kalau dia itu punya apa, mau diolah jadi apa, bagusnya dibuat apa gitu kan. Nah, oleh karena itu muncul otoda, salah satunya yang boleh dikelola oleh daerah itu tentang keuangan. Setelah itu ini bisa kita lihat sebenarnya ini nggak seberapa penting ya, nggak sampai tahun 2000 itu juga nggak seberapa penting. Baru 2003 ada yang namanya reformasi keuangan negara. Nah, di situ itu seperti yang kita tahu di PPKN itu kan udah dijelasin. UU 17 2003 ini sebagai tonggak awal di mana Indonesia mulai mereformasi keuangannya secara besar-besaran, terutama di bidang pemerintah. Nah, gitu. Terus setelah UU 17 2003 di 2004 itu ada UU 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Terus ada yang kita tahu UU 15 2004 itu juga tentang pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Nah, itu 3 paket UU keuangan negara ya, jangan lupa. Nah, yang ada hubungannya sama Pemda itu UU 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nah, baru di UU ini pemerintah daerah itu punya payung hukum yang kuat gitu. Lalu diikuti UU 33 2004 tentang perimbangan keuangan. Nah, kenapa perimbangan keuangan ini perlu undang-undang sendiri atau perlu payung hukum sendiri? Karena emang ya ini menindaklanjuti UU sebelumnya tentang Pemda. Nah, ingat Pemda kan punya otonomi, salah satunya tentang keuangan. Nah, keuangan ini kan bidang yang sangat sensitif ya. Jadi makanya kita perlu yang namanya UU tentang perimbangan keuangan ini. Jadi agar tidak terjadi apa ya? eh, apa sih? Biar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini itu tidak timpang gitu loh. Jadi imbang bisa dikatakan gitu tentang keuangannya dan antara daerah dengan daerah lain. Pernah kan dijelasin yang itu keseimbangan horizontal sama vertikal itu waktu PPKN gitu. Terus baru pada tahun 2005 inilah cikal bakal standar akuntansi pemerintah di Indonesia dengan timbulnya PP 2024 tahun 2005 itu SAP. Itu diingat-ingat ya. Tapi PP 24 2005 ini udah nggak kepake karena sudah diganti sama nanti PP 71 2010 gitu.
Terus 2011 itu mulai ada PMK. Jadi PMK kan di bawahnya PP, dia itu mengatur lebih rinci gitu. Selanjutnya baru tahun 2013 yang menjadi dasar kita sampai sekarang itu Permendagri 64 2013 itu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kayak gitu. Baru kemarin ini yang baru PP 2019 itu PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Nah, kan agak ribet ya, tapi yang perlu dihafal itu yang pasti 3 paket Undang-Undang Keuangan Negara itu yang awal, sama karena kita belajar Akomda, yang jelas kita belajar Permendagri 64 tahun 2013. Gitu. Itu jadi tentang sejarah dan dasar hukumnya. Jadi melalui beberapa reformasi. Kan daerah ini sangat banyak kan di Indonesia. Pemprov aja ada 34. Terus belum lagi Pemkab sama Pemkot. Nah, oleh karena itu reformasinya ini juga nggak bisa secepat pemerintah pusat. Seperti itu. Jadi emang perlu beberapa tahapan. Oke, ini tentang sejarah dan dasar hukum. Apa ada yang mau ditanyakan? Belum, Mas. Oke, aman ya. Gampang kok. Paling yang keluar kalau ujian ya, paling yang keluar itu Permendagri 64 2013 itu. Jadi itu bakal kita bahas. Nah, tentang Permendagri 64 tahun 2013. Seperti kita tahu judulnya itu tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah. Kita tahu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual itu baru muncul setelah berlakunya PP 71 tahun 2010. Gitu. PP 71 ini udah kalian pelajari sebelum UTS ya. Nah, itu baru bisa diterapkan di daerah setelah muncul Permendagri ini. Nah, terus kadang ini ada yang tanya, kenapa kok Permendagri bukan PMK? Karena kewenangan daerah untuk mengelola keuangan tadi kan gara-gara adanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini yang mengelola Kementerian Dalam Negeri. Jadi, segala hal tentang otonomi daerah itu yang mengatur ya Mendagri sendiri lewat Permendagri gitu. Nggak terutama, Ding, termasuk keuangan. Jadi kadang kalau mungkin dosen kalian pernah cerita, kalau di daerah itu sering kayak ada beberapa yang nggak sesuai gitu sama SAP milik pemerintah pusat. Kenapa? Soalnya yang ngatur itu beda gitu loh. Misal PM dari Menteri Keuangan mintanya kayak gini, tapi Mendagri kadang beda gitu aturannya. Jadi kan daerah pasti ngikutnya yang Permendagri kan, bukan PMK gitu. Jadi ya itu yang menjadi masalah sampai sekarang gitu kalau kata dosen-dosenku. Jadi ya kalau penempatan Pemda itu mungkin bakal lebih ribet gitu. Ya enggak sih sudah ya. Ya ada plus minusnya masing-masing ya. Gitu. Terus jadi di Permendagri ini dia mempunyai 4 lampiran. Nah, 4 lampirannya ini melingkupi lampiran pertama, panduan penyusunan kebijakan akuntansi Pemda. Nah, nanti bakal aku jelasin kebijakan akuntansi itu apa. Terus, lampiran kedua, panduan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah. Ingat ya, kalau SAPD itu sistem S-nya. Kalau cuma SAP itu standar. Gitu. Jangan sampai kebalik-balik. SAPP, SAPD itu S-nya sistem, kalau SAP aja itu standar. Terus lampiran 3 itu tentang bagian akun standar atau BAS. Lampiran 4-nya format konversi penyajian LRA. Itu nggak dibahas. Oke, kita masuk ke struktur sistemnya. Jadi, di sistem itu kita akan mengenal 3 istilah ini. Standar akuntansi, kebijakan akuntansi, sama sistem akuntansi.
Bedanya apa? Standar akuntansi ini itu seperti bisa dilihat di situ, itu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Nah, berarti standar akuntansi ini tujuan akhirnya untuk menyajikan laporan keuangan. Gitu. Terus apa standar akuntansi itu? Ya standar akuntansi itu yang seperti kita tahu kalau di pemerintah ya SAP PP 71 2010. Beserta nanti di pemerintah kan kita mengenal ada Dewan Standar Akuntansi Pemerintah, itu ada di Kementerian Keuangan. Nanti muncul produk hukumnya itu PSAP gitu kan. Ya PP 71 itu ada di situ. Terus kalau di komersial, standar akuntansinya itu dibuat oleh IAI. Nanti muncul PSAK, kayak gitu. Itu standar. Jadi standar itu sesuatu prinsip-prinsip yang mengatur untuk tersajinya laporan keuangan. Oke, kalau kebijakan itu panjang banget ya pengertiannya. Prinsip, dasar, konvensi, aturan, dan praktik yang spesifik. Nah, ini spesifiknya perlu digarisbawahi, yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemda untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan atau komparabilitas laporan keuangan terhadap anggaran antar periode maupun antar entitas. Maksudnya gimana? Gini, standar standar itu kan mengatur semuanya ya, mengatur jurnalnya gimana, gimana cara kita mencatat aset tetap, mencatat aset tak berwujud, dan lain-lain kan. Kalau kebijakan ini itu lebih pilihan. Jadi pilihan bagi pengguna standar terhadap apa ya, prinsip-prinsip yang ada. Misal, di standar kan diatur aset tetap pasti mengalami penyusutan. Nah, di situ kebijakan akuntansi yang bisa dipilih oleh pemerintah. Di sini pemerintah daerah ya, kita ke pemerintah daerah. Yang bisa dipilih oleh Pemda itu misal penyusutannya menggunakan garis lurus atau penyusutannya apa itu sum of the year digit atau misal double declining. Nah, itu namanya kebijakan akuntansi. Jadi kalau di situ terserah Pemdanya masing-masing mau pakai kebijakan yang mana. Gitu. Atau misal Pemprov DKI Jakarta untuk aset tetap peralatan dan mesin umurnya itu 7 tahun. Tapi kalau Pemprov Jabar itu 5 tahun. Nah, perbedaan itu adalah perbedaan kebijakan akuntansi. Itu tidak apa-apa selama tidak menyalahi standar akuntansi. Jadi kayak gitu. Terus selanjutnya adalah sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi, sejak analisis transaksi sampai pelaporan keuangan. Jadi kalau sistem, yang namanya sistem itu pasti dari awal sampai akhir, kumpulan dari berbagai hal. Gitu. Jadi kalau standar tadi itu yang mengatur, prinsip utamanya, kebijakan itu di bawahnya standar, yaitu pilihan-pilihan yang bisa dipilih oleh pengguna, tapi tidak menyalahi standar. Kalau sistem, itu rangkaian dari awal sampai akhir. Jadi dari ditetapkannya standar tersebut, sehingga kita bisa menganalisis transaksi, sampai nanti tersajinya laporan keuangan. Kayak gitu. Tentang 3 ini, apa ada yang mau ditanyakan? Aman ya berarti? Oke, pokoknya jangan kebalik-balik ya antara standar atau kebijakan kayak gitu sama sistem. Nah, jadi di pemerintah daerah ini kita mengenal kalau gini, ke pemerintah pusat dulu. Di pemerintah pusat, kalau kita belajar PPKN, kita kan tahu ada CEO, CFO sama COO kan. CEO itu presiden, CFO itu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, COO-nya KL lainnya. Oke.
Nah, di pemerintah daerah itu juga kayak gitu. Jadi yang namanya CEO itu kepala daerahnya. CFO itu bendahara umum daerah. Nah, itu bisa dijabat namanya itu PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Jadi itu sebagai CFO. Oke. Tapi PPKD itu juga berlaku sebagai COO, sama kayak SKPD lainnya. Jadi gampangnya, SKPD itu kalau di pusat itu kementerian-kementerian, PPKD itu Kementerian Keuangan. Jadi PPKD bisa berlaku sebagai pengguna anggaran atau sebagai pejabat perbendaharaan. Kayak gitu. Nah, dari situ kan fungsinya perbedaan itu tadi, perbedaan tugas, itu ingat balik ke tadi adalah membentuk suatu sistem. Suatu sistem yang dari awal menganalisis laporan keuangan, menganalisis transaksi, sampai menyajikan laporan keuangan. Nah, SAPD ini, itu kalau dijelaskan, yang tercakup dalam SAPD, itu adalah kebijakan akuntansi, seperti yang aku jelasin tadi, prosedur akuntansi, nanti bakal aku jelasin, bagan akun standar, jurnal standarnya itu nanti ada juga, terus entitas pelaporan dan entitas akuntansi, itu kita udah belajar ya harusnya di Akwam sebelumnya, tapi nanti jelasin lagi. Terus dokumen transaksi yang digunakan. Nah, dokumen transaksi yang digunakan ini kalau di pemerintah, kita mengenal SPP, SPM, SP2D, kayak gitu-gitu nanti. Terus ada format laporan keuangan. Nah, ini kan berarti sudah mencakup apa arti sistem kan, kayak kataku tadi, dari menentukan standar sehingga membentuk kebijakan. Setelah itu kita bisa menganalisis transaksi, lalu dibuat jurnalnya, dicatat, setelah itu diposting ke buku besar, sehingga kita bisa menyusun neraca saldo, setelah itu kita bisa menyajikan laporan keuangan. Kayak gitu. Jadi sistem yang urut dan terus berulang. Nah, ini contohnya. Kebijakan akuntansi tadi kan udah aku jelasin. Nah, lebih lanjutnya lagi, kebijakan akuntansi ini dibagi jadi dua, yaitu kebijakan pelaporan sama kebijakan akun. Apa bedanya? Kalau kebijakan pelaporan, ini tuh lebih ke unsur-unsur di laporan keuangan. Jadi kayak misal pendapatan operasional, pendapatan non-operasional di LO, kayak gitu-gitu. Itu lebih ke kebijakan pelaporan. Kalau kebijakan akun, itu ke akunnya, setiap akun. Jadi kayak penyusutan, tadi itu masuknya bisa ke kebijakan akun. Karena melekat pada setiap akunnya. Karena itu terkait ini, lihat ya, terkait sama, terkait sama pengukuran atau penilaian. Ini tadi. Kan kalau penyusutan itu kan kita mengalokasikan umur masa manfaatnya ke tahun-tahun berjalan kan. Nah, itu kita ngakunya sebagai pengukuran atau penilaian di sini. Nah, itu masuk ke kebijakan akun ya. Nah, kebijakan akuntansi ini diterapkan dan diatur oleh peraturan kepala daerah. Jadi perkada ini tergantung daerahnya. Kalau kota berarti peraturan wali kota. Kalau kabupaten berarti peraturan bupati gitu. Nah, panduannya gimana? Panduannya itu sesuai sama lampiran 1 Permendagri 64 tahun 2013. Gitu. Terus selanjutnya, selain kebijakan, ada prosedur. Nah, kalau prosedur akuntansi ini, itu lebih ke bagaimana kita melakukan, apa ya, manual book-nya, kayak gitu. Jadi, gimana kebijakan ini bisa berjalan, sehingga bisa menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel nanti. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini di prosedur ini kita membagi menjadi beberapa bagian. Sama kayak yang
tadi, yang pembagian SKPD PPKD itu. Nah, di SKPD karena dia itu cuman COO atau pelaku operasional, itu jadi cuman LRA, LO, LPE, neraca, sama CALK. Itu. Jadi ini yang harus dan wajib, minimal itu ini. Nah, kalau di PPKD, karena PPKD nanti bisa sebagai pengguna anggaran atau sebagai SKPD, dan PPKD ada yang bisa menjadi bendahara umum daerah, jadi ada tambahan LPSAL sama LAK. Jadi perlu digarisbawahi ya, PPKD itu bukan BUD-nya, tapi PPKD itu nanti ada yang sebagai SKPD, ada yang sebagai BUD, ada yang sebagai entitas konsolidator. Gitu. Jadi kalau di sini ada tambahan LPSAL dan LAK, ini keterangannya untuk yang BUD aja. Oke. Jadi kalau PPKD sebagai SKPD ya laporannya cuma 5 yang di atas ini. Gitu. Oke. Terus yang terakhir ada konsolidasi atau konsolidator, itu nanti menggabungkan semua laporan keuangan. Jadi di sini totalnya ada 7 laporan keuangan ya. Nah, terus di peraturan itu kita melihat ada kata-kata, misal SKPD ya. SKPD minimal menyajikan 5 laporan keuangan ini. Nah, kata-kata minimal itu kan berarti paling sedikit. Tapi maksudnya itu bukan SKPD boleh menyajikan LPSAL sama LAK. Jadi bukan kayak gitu. Minimal ini SKPD boleh menyajikan laporan manajerial atau laporan pelaksanaan anggaran yang lainnya. Kayak gitu. Dan itu sebenarnya nggak wajib dan nggak dibahas. Tapi jangan sampai salah konsep bahwa SKPD boleh menyajikan LPSAL sama LAK. Gitu ya. Oh iya, kalau ada yang nanya, anu aja ya, ngomong aja nggak apa-apa. Jangan ngechat, apa itu siapa tahu aku nggak lihat. Jadi ada yang tanya hubungan SKPD sama PPKD gimana? Hubungannya itu SKPD ya membuat laporan ini tadi, 5 laporan ini tadi, terus PPKD sebagai entitas konsolidator, ingat ya, PPKD yang sebagai entitas konsolidator itu menggabungkan kelimanya ini dengan LPSAL dan LAK. Jadi hubungannya di situ. Oke. Lanjut ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya yang termasuk di sistem ini ada yang namanya bagan akun standar. Bagan akun standar ini isinya apa? Isinya itu nama dan kode akun yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan jenis transaksi. Nah, kenapa harus ada BAS? BAS ini fungsinya biar meskipun pemerintah daerah itu bebas membuat kebijakannya masing-masing, tapi tetap harus payungnya itu satu, payung hukumnya. Jadi tetap, tadi kan ada kata-kata untuk bisa dibandingkan. Jadi masih comparable dengan pemerintah daerah yang lainnya. Nah, pemerintah pusat ini hubungannya, ini aku jelasin nggak di ranah akwam ya, ke PPKN sebentar. Jadi hubungannya kenapa harus ada comparabilitas ini tadi? Karena pemerintah pusat itu lihatnya, misal kan kita ada TKDD ya, transfer ke daerah dan dana desa. Nah, transfer ke daerah ini salah satunya kan ada dana perimbangan. Nah, di situ itu pemerintah pusat itu juga lihat kinerjanya daerah. Nah, gimana caranya pemerintah pusat ini tahu daerah ini lebih bagus dari daerah ini? Lihatnya pasti ke laporannya, laporan keuangan atau laporan kinerjanya. Nah, oleh karena itu, laporan keuangannya ini meskipun Pemda itu bebas memilih kebijakan, bebas membuat peraturan sendiri, tapi tetap harus ada beberapa yang diatur.
Salah satunya ya bagan akun standar ini. Gitu. Sama ada yang namanya nanti jurnal standar. Itu di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi agar tetap comparable gitu. Nah, bus ini tadi itu terdiri dari 5 digit. Ada di lampiran 2 Permendagri 64 tahun 2013. Tuh, nanti aku tampilin. Ini 2 apa 3 ya? Nantilah. Terus live 3, Kak. 3 kan ya? Ya ini tipe. Oh, ganti dulu aja deh, biar enggak. Ntar. Oke, kasih ya. Jadi di lampiran 3 Permendagri. Lampiran 2 ya tadi itu masih tentang penyusunan ya, penyusunan rincian kalau nggak salah. Nanti kita lihat. Nah, di rincian bus itu dia ada 5 digit yang harus kita tahu. Digit pertama atau level pertama itu menunjukkan kode akun. Nah, ini yang sering keluar ya. Yang 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, 4 pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan, 8 itu pendapatan LO, 9 beban. Nah, itu perlu dihafal. Karena ini biasanya keluar ujian, dipilkan. Terus, level 2, itu menunjukkan kode kelompok akunnya. Level 3, menunjukkan kode jenisnya. Level 4 itu kode objek. Nah, terus level 5 menunjukkan kode rincian objek. Nah, gimana sih itu daripada ngawang, aku bukakan langsung Permendagrinya. Bentar. Nah, ini udah kelihatan kan ya? Udah, Kak. Oke. Nah, ini yang disebut level, itu kotak-kotak ini yang di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini level. Level pertama menunjukkan apa tadi? Aset. Iya, level pertama menunjukkan aset. Itu menunjukkan ininya, kode akunnya. Maksudnya itu ya. Bener, level pertama ini aset. Terus kedua, itu kode kelompok. Nah, setelah kode akun aset. Terus kelompok apa? Kelompoknya aset lancar. Gitu. Terus turun satu level lagi ke level 3, itu menunjukkan kode jenis. Nah, jenis aset lancarnya apa? Yaitu kas dan setara kas. Kayak gitu. Terus, level keempat menunjukkan kode objek. Nah, kode objek ini lebih spesifik lagi. Biasanya kita kalau menjurnal itu cuman sampai jurnal manual itu cuman sampai level ketiga ini. Biasanya. Tapi tergantung sama neraca saldo di soal. Ya, level ketiga ini, level keempat itu rincian objek. Jadi objeknya apa? Yaitu ini contohnya kas di kas daerah atau kas di bendara penerimaan. Kayak gitu. Jadi ini lebih menjelaskan oh, jenisnya tadi kan kas dan setara kas. Terus objeknya apa? Objeknya itu kas dan setara kas yang ada di Kasda atau di bendara penerimaan. Kayak gitu. Terus selanjutnya, ini yang kelima, kenapa sama? Jadi ini itu nanti lebih ke rincian objeknya. Ini kan masih sama. Ini kita lihat yang di bawah ini loh. Jelas kan yang 1110601. Nah, ini setara kas, baru di sini bisa jelas. Misal, setara kas deposito berjangka 3 bulan. Tuh. Setara kas deposito berjangka 12 bulan. Nah, kayak gitu. Jadi itu rincian objeknya itu ke sana. Kayak gitu. Oke,
Jadi objeknya setara kas, rinciannya setara kasnya berupa apa? Berupa deposito. Tuh. Pokoknya investasi jangka pendek lah biasanya. Yang bisa dicairkan dengan cepat. Oke guys, kita lanjut lagi ke PPT-nya. Ini kalau kecepatan bilang aja ya. Terus yang terakhir itu tentang konversi laporan keuangan. Nah, konversi laporan keuangan ini nggak seberapa kita bahas, itu ada di lampiran 4-nya Permendagri tadi, yang konversi penyajian LRA tadi itu. Nah, ini yang lebih jelasnya, tentang perbedaan SKPD sama PPKD. Jadi SKPD itu pasti berupa entitas akuntansi, karena dia itu cuman sebagai COO, atau yang melakukan operasional di daerah. Jadi fungsinya itu fungsi-fungsi teknis. Misal itu, aku kasih contoh, dinas pendidikan. Nah, dinas pendidikan kan fungsinya nggak nerima uang, nggak perbendaharaan uang gitu kan, cuman fokus ke pendidikan. Terus selanjutnya itu ada DPM PTSP itu pasti ada biasanya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nah, itu biasanya kalau mau investasi ke daerah, mau perizinan, itu di situ. Terus, contoh lainnya adalah Bapenda. Bapenda ini kepanjangannya Badan Pendapatan Daerah. Atau mungkin di beberapa Pemda itu Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah. Itu kalau nomenklatur terserah Pemdanya ya, terkait penamaan. Tapi kalian yang penting bisa membedakan mana SKPD, mana PPKD. Gitu. Nah, terus hati-hati, meskipun namanya Badan Pendapatan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah, dia itu tetap SKPD fungsinya. Karena dia itu cuman cuman mengumpulkan penerimaan-penerimaan yang berhak diakui oleh daerah. Misal kayak pajak daerah, retribusi, gitu-gitu. Nah, itu ke Bapenda. Tapi tetap yang melakukan perbendaharaan itu bukan Bapenda. Nah, itu yang melakukan adalah PPKD. PPKD ini, jadi kalau misal di soal ya, soal multiple choice, untuk kita tahu dia itu PPKD atau SKPD, kalau PPKD itu biasanya itu mengandung kata-kata keuangan gitu. Kayak badan pengelola keuangan atau badan keuangan kayak gitu-gitu. Gitu. Atau kadang badan pengelola keuangan dan aset daerah gitu. Pokoknya yang ada keuangan itu dia adalah PPKD. Aku nggak bisa memastikan karena Pemda itu namainnya beda-beda, terserah mereka. Tapi yang jelas, kalau yang ada keuangan-keuangannya gitu, dia adalah PPKD. Nah, PPKD sendiri itu bisa berupa entitas akuntansi, bisa berupa entitas pelaporan. Nah, pertanyaannya kapan? Jadi ada 3 jawabannya. Dia akan menjadi entitas akuntansi saat dia berlaku sebagai SKPD. Nah, kayak Kementerian Keuangan itu kan pasti tetap melakukan belanja pegawai kan, belanja barang, belanja modal, kayak gitu-gitu. Nah, itu kan hal-hal yang dilakukan oleh COO biasanya kan, atau kementerian teknis lainnya. Begitu pula di daerah. PPKD atau anggap aja badan keuangan gitu ya. Badan keuangan namanya itu, dia juga bisa bertindak sebagai SKPD kalau dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis. Misal belanja barang, pegawai, jasa, modal, gitu-gitu. Nah, tapi PPKD itu juga bisa sebagai bendahara umum daerah, seperti Kementerian Keuangan tadi. Sebagai bendaharaan umum daerah, otomatis dia itu melakukan yang namanya fungsi-fungsi perbendaharaan. Tuh. Jadi kalau gini itu, bentar. Nah, kalau yang sebagai SKPD, itu nanti dia membuat 5 laporan keuangan. Apa aja?
LRA, LO, LPE, neraca, sama CALK. Yang kayak tadi udah dijelasin ya di slide sebelumnya. Nah, kalau sebagai BUD, dia ini membuat 2 laporan keuangan. Sisanya, berarti LPSAL sama LAK. Nah, terus kenapa BUD ini masih entitas akuntansi? Karena BUD itu cuma membuat laporan keuangan, nggak melakukan konsolidasian. Nah, terus yang melakukan konsolidasian itu siapa? Yaitu ya PPKD ini sebagai entitas konsolidator. Sehingga dia masuknya ke entitas pelaporan. Gitu. Jadi kalau di sini, kalau udah dikonsolidasikan, otomatis laporan keuangannya ada 7. Gitu. Jadi biasanya yang sering salah itu di sini ya, kebalik-balik. Kadang BUD dianggap sebagai entitas pelaporan, karena berpikirnya, oh BUD ini juga yang melakukan konsolidasi. Padahal salah, padahal yang melakukan konsolidasi itu ada bagiannya sendiri. Gitu. Jadi yang perlu diingat-ingat, PPKD ini bisa jadi 3 subsistem ini. Ada pertanyaan? Izin, Mas. Ya, silakan. Itu dikonsolidasinya sama apa ya, Mas? Oh, dikonsolidasinya ini sama laporannya SKPD yang lain. Jadi gini, SKPD itu kan bikin 5 laporan keuangan ya. Ini, 5 laporan keuangan. Terus, BUD itu bikin 2 laporan keuangan. Nah, konsolidator ini ngapain? Konsolidator ini menggabungkan 5 laporan keuangan SKPD ini tadi sama 2 laporan keuangan BUD. Jadi satu namanya laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Gitu. Jadi yang digabungkan, yang dikonsolidasikan apa? Yang dikonsolidasikan itu ya laporan keuangan SKPD ini sama laporan keuangan BUD. Gitu. Menjawab apa gimana? Jelas, Mas. Kak, Oke. izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Kak, boleh ulang yang dari yang itu nggak, Kak? Waktu apa tadi ada hubungannya sama keuangan-keuangan gitu, Kak, badan gitu. Itu apa ya maksudnya, Kak? Oh, gini. Di soal, ini aku alternatif soal ya. Di soal, itu biasanya ada yang namanya pertanyaan di pilihan itu, mana di bawah ini yang termasuk PPKD, gitu, misal. Nah, kita sih bahasa Indonesia. Ciri-cirinya, ya tanda-tandanya dia PPKD itu namanya biasanya ada keuangannya gitu loh, kayak badan keuangan dan aset daerah gitu-gitu, atau badan keuangan daerah gitu aja, gitu. Jadi itu yang keuangan-keuangan itu cuma nama, nomenklaturnya, gitu. Jadi kan di Pemda itu kan ada banyak dinas gitu kan, ada banyak dinas, ada banyak badan. Nah, kita tahu kalau dia itu mana SKPD, mana PPKD, itu kita tahunya dari ini tadi namanya. Jadi kalau namanya keuangan, ada keuangan-keuangannya, itu pasti dia PPKD. Gitu. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Jelaskan ya? Maksudnya, apa masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, bilang aja. Oke. Aman ya guys, berarti ini dua ini perbedaan SKPD sama PPKD. Jadi harus dipahami dengan benar. Oke, kalau gitu aku anggap paham. Nanti nggak apa-apa kalau bingung, tiba-tiba di akhir bingung, tanya aja. Oke, aku lanjutin.
Ya, Berarti tadi yang ada hubungannya sama keuangan itu berarti dia itu entitas akuntansi ya, Kak? berarti dia Dia itu entitas akuntansi ya. entitas akuntansi. Halo, suaramu kecil soalnya. Iya nggak? Apa ada yang dengar yang lainnya? Tadi saya berarti tadi yang berhubungan sama keuangan itu dia itu entitas akuntansi ya, Kak, PPKD-nya. Oh, gini. Tak ulangi lagi ya guys, ini dari awal. Dari sini, entitas itu kan yang seperti kita tahu dibagi dua. Entitas akuntansi sama entitas pelaporan. Entitas akuntansi ini yang menyelenggarakan sistem akuntansi dari analisis transaksi sampai penyajian laporan keuangan. Nah, entitas pelaporan itu cuman bagian konsolidasi laporan keuangan. Gabung-gabungin laporan keuangan gitu aja. Gitu. Nah, SKPD itu jelas merupakan entitas akuntansi. Itu sudah paten ya, nggak mungkin dia jadi entitas pelaporan. Nah, contoh-contoh SKPD itu yang aku tulis di sini. Ini kayak Dinas Pendidikan, gini, Dinas Pemuda Olahraga, terus Dinas Kebudayaan, gitu-gitu. Itu masuk ke SKPD. Nah, yang tadi kataku namanya keuangan-keuangan itu PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Jadi PPKD ini itu bisa jadi entitas akuntansi, bisa jadi entitas pelaporan. Jadi bisa dua. Jadi kalau pertanyaanmu tadi itu kan yang keuangan-keuangan itu akuntansi kan? Jawabannya, kalau yang keuangan-keuangan, yang namanya ada keuangan-keuangan, itu dia bisa jadi entitas akuntansi, bisa jadi entitas pelaporan. Tapi kalau namanya nggak ada keuangan-keuangannya, itu pasti dia entitas akuntansi. Gitu. Jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Itu ya yang perlu di-highlight. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada, kita lanjut ya. Lanjut, Kak. Oke. Nah, ini terkait entitas. Ya, itu tadi udah aku jelasin secara berkali-kali tadi ya. Jadi, intinya, diulangi lagi, entitas akuntansi itu adalah SKPD sama SKPKD yang melakukan fungsi sebagai SKPD. Jangan bingung, SKPKD ini tadi itu PPKD itu tadi. Tulis. Bentar. Ini SKPKD itu PPKD. Itu. Terus itu disebut entitas akuntansi. Nah, sedangkan entitas pelaporan itu cuman tugasnya apa? Menggabungkan menjadi laporan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Kayak gitu. Jadi entitas-entitas akuntansi ini akan menghasilkan laporan keuangan SKPD atau laporan keuangan SKPKD. Nanti yang menggabungkan itu entitas pelaporan. Gitu. Oke. Oke, lanjut ya.
emang agak ini kalau di sini agak suka kebalik-balik. Kak izin bertanya Kak. Ya, silakan. Kalau PPKD berarti bisa saja dijabat oleh satu orang. Tapi kalau SKPD bagaimana Kak? Kan SKPD itu banyak kan Kak? Nah, ini ya, jangan off mic dulu. Sekarang aku tanyain. Kementerian di pemerintah pusat itu sampai sekarang kalau nggak salah ada 80-an. Itu yang jabat satu orang apa banyak? Menteri-menterinya. Banyak. Banyak kan? SKPD pun kayak gitu. Jadi SKPD ini kementerian di pemerintah daerah gitu loh. Dinas-dinas itu namanya, kalau di pemerintah pusat namanya kementerian lembaga, kalau di Pemda itu namanya dinas-dinas sama badan-badan gitu. Jadi ya, Kak, berarti nggak bisa ya kayak kita bilangnya kepala SKPD enggak ya? Harus spesifik gitu. iya harus spesifik. Makanya Oke. kadang itu ditanyain kayak mana yang SKPD, mana yang PPKD gitu. Itu menguji pemahaman. Tuh. Kalau PPKD itu pasti satu. Menteri Keuangan kita kan cuma satu, tapi tugasnya banyak. Ya sebagai sebagai kementerian biasa, sebagai bendahara umum negara, sebagai konsolidator. Sama kayak PPKD. Gitu. PPKD bisa sebagai dinas biasa atau SKPD biasa, bisa sebagai bendahara umum daerah, sama bisa sebagai entitas konsolidator. Oke, clear ya? Oke, aman, lanjut. Nah, ini untuk lebih jelasnya tentang struktur organisasi di pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu sudah pasti dijabat oleh seorang kepala daerah, yaitu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Itu kepala daerahnya. Terus, selanjutnya, di bawah kepala daerah itu ada yang namanya sekretaris daerah. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya ini sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah itu tadi. Gitu. Jadi kalau kepala daerah itu yang memegang kekuasaan, tapi koordinatornya itu sekda. Yang mengatur ini, itu sekda. Gitu. Terus di bawahnya lagi, itu baru ada ini dua, SKPD sama SKPKD. SKPKD ini nama lainnya PPKD. SKPD itu pengguna anggarannya. Tuh. Oke, benar ya? Aku tak minum dulu ya, guys. 10 menit istirahat sebentar.
Oke guys, sudah 20.50, aku lanjutkan lagi ya. Ya, Kak. Jadi ini tentang, aku ulangi, tentang struktur organisasi pemerintah daerah. Di sini, aku ulangi lagi, kepala daerah itu cuman bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kayak gitu. Tapi yang melakukan koordinator semuanya itu sekretaris daerah. Selanjutnya, di bawah sekretaris daerah, yang membantu sekretaris daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah ini tadi, itu ada SKPD sama SKPKD. SKPD sendiri itu jumlahnya sangat banyak, tergantung daerahnya. Nah, di sini dia itu sebagai fungsinya itu pasti sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang. Otomatis dia adalah entitas akuntansi. Kayak gitu. Terus SKPD itu terdiri dari KPA. KPA ini yang melakukan semuanya mulai dari pengadaan, pembelian, dan lain-lain. Pokoknya pengguna anggarannya lah. Terus PPK, itu pejabat penatausahaan keuangan. Terus PPTK, sama ada yang terakhir itu bendahara. Itu. Jadi keempat ini adalah yang membantu, adalah bagian-bagian dari SKPD itu sendiri. Terus kalau ditanyai, siapa yang melakukan pengelolaan keuangan di SKPD, itu jawabannya ada di PPK SKPD. Jadi keuangan dan akuntansi itu ada di sini, PPK SKPD ini. Tuh. Jadi PPK SKPD ini fungsinya nggak cuman sih, ya pokoknya melakukan suatu sistem akuntansi, siklus dari awal sampai penyajian laporan keuangan SKPD. Gitu. Nah, SKPKD sendiri itu kita mengenal juga nama lainnya itu PPKD. Nah, PPKD ini itu salah satunya itu kan ada sebagai BUD ya. Nah, BUD ini tadi sama kayak BUN, ya pasti yang punya yang namanya kuasa BUD atau kuasa BUN. Gitu. Jadi ini cuman menjelaskan lebih lanjut gimana sih hierarki kalau di pemerintah daerah itu. Gitu. Jadi mulai dari kepala daerah ke sekda, terus ada kepala SKPD sama kepala SKPKD. Gitu. Nah, selanjutnya ini ada keterangannya. Jadi ini lebih langsung ke SKPD sama kepala PPKD-nya ya. SKPD atau PPKD itu pasti merupakan dijabat oleh kepala dinas atau kepala badan. Nah, kalau PPKD kan tadi udah dijelaskan, ada 3 subsistem. Kalau SKPD itu bagannya kayak gini. Jadi, sebagai pengguna anggaran, dia itu juga pasti punya yang namanya KPA tadi. KPA itu ngapain? KPA ini yang melakukan seluruh kegiatan dari SKPD tersebut. Beli, pengeluaran, dan lain-lainnya itu pokoknya hubungannya sama menggunakan anggaran itu ya KPA. Kita udah tahu ya di PPKN. Terus di bawahnya sekretaris selaku KPA itu ada Kasubag. Nah, Kasubag ini kalau yang namanya Kasubag selain Kasubag Keuangan itu jabatannya sebagai PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Tugasnya ngapain? Ya yang melaksanakan kegiatan, COO-nya. Jadi yang melakukan misal Dispora Pemprov DKI melakukan Car Free Day. Nah, itu kan programnya dari Disporanya sendiri, kepala dinas. Terus yang mengurusi anggarannya dari sekdanya sekretaris SKPD-nya itu sebagai KPA. Nah, misal yang ngurusin rundown, pelaksanaannya, di mana, ngapain aja, itu PPTK ini tadi. Tuh. Nah, terus yang ngurusin keuangannya siapa? Yang ngurusin keuangannya ya PPK SKPD. Kayak gitu.
Oke. Jadi yang melakukan keuangan, penatausahaan keuangan dan melakukan akuntansi itu adalah BPK SKPD. Gitu. Oke, ini tentang struktur organisasi. Ada yang ditanyakan nggak? Oke, nggak ada. Ya, ini ada yang aku tambahin lagi. Terus fungsinya ini apa yang di sini? Nah, PA itu pasti punya yang namanya KPA. Pasti ada kabit-kabitnya kan. Misal kepala bidang olahraga apa-apa gitu. Nah, ini juga sama fungsinya kayak PA ini tadi, dia punya PPTK sendiri. Tapi seluruh keuangannya itu tetap dilakukan oleh PPK SKPD di sini. Ini ya, jadi nggak ada hubungannya, tapi yang melakukan di sini. Terus di sini ada bendahara, itu fungsinya apa? Bendahara itu fungsinya yang kita tahu adalah menatausahaan uang. Uang keluar masuk, kayak gitu. Nah, itu fungsinya bendahara. Nah, bendahara ini fungsinya menerbitkan SPJ sebagai bahan pencatatan. SPJ ini surat pertanggungjawaban. Jadi SPJ-nya bendahara nanti masuk ke PPK SKPD. PPK SKPD melakukan analisis transaksi sehingga bisa mencatat penjurnalan. Gitu. Jadi alurnya kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, kita sudah masuk ke subbab yang terakhir untuk TM ini, yaitu tentang laporan keuangan pemerintah daerah. Nah ini, laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit meliputi LRA, LPSAL, neraca, LO, LAK, LPE, dan CALK. Ada 7 ya. Nah, terus kok di sini pertanyaannya, di sini kan seperti kita tahu udah ada 7 ya, berarti lengkap. Terus kok di sini masih paling sedikit? Nah, paling sedikit di sini biasanya daerah itu juga menerbitkan laporan keuangan lain, kayak laporan manajerial, laporan kinerja keuangan, kayak gitu-gitu. Nah, itu nggak wajib, makanya nggak dicantumkan di sini. Dan itu bukan termasuk di laporan keuangan. Oke, itu. Ini sama kayak pemerintah pusat ya, 7 laporannya, karena standarnya pun sama pakai SAP. Nah, ini alur pelaporannya itu juga sama kayak di pemerintah pusat, yaitu pertama laporan keuangan SKPD sama laporan keuangan PPKD itu dikonsolidasikan. Terus dijadikan satu menjadi yang namanya LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, lamanya dari pelaporan keuangan masing-masing SKPD PPKD dijadikan ke LKPD itu 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tahun anggaran kita kan berakhir 31 Desember. Berarti maksimal itu disampaikan 28 atau 29 Februari tahun selanjutnya. Nah, itu udah jadi satu namanya LKPD yang belum diaudit. Nah, setelah itu LKPD ini itu disampaikan ke kepala daerah, sama di sini ada DPRD ya. Nah, itu paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir. Nah, setelah itu sama kepala daerah ini diteruskan ke BPK. Tapi sebelum diteruskan ke BPK, itu diaudit dulu oleh yang namanya APIP. Ayo, APIP itu aparat pengawas internal pemerintah. Kalau nggak salah, bentar. Lupa kepanjangannya. Oh ya, aparat pengawasan intern pemerintah. Tuh. Jadi APIP ini itu auditor internalnya pemerintah. Nah, kalau di daerah, siapa yang menjadi APIP? Namanya itu Inspektorat Daerah. Mana ya? Bentar. Namanya Inspektorat gini ya, pokoknya Inspektorat Daerah.
Nah, itu yang menjadi APIP di daerah. Jadi kalau di pusat itu kan ada yang namanya Ijen atau Inspektorat Jenderal. Nah, di daerah itu juga punya yang namanya inspektur, digantikan oleh Inspektorat Daerah. Tugasnya apa? Melakukan review atas LKPD ini tadi. Jadi diingat-ingat kalau review itu dilakukan oleh auditor internal. Itu. Jadi hasilnya nanti itu cuma rekomendasi, tidak mengeluarkan opini. Yang berhak mengeluarkan opini itu cuma BPK sebagai auditor eksternal pemerintah. Oke, jadi setelah direview oleh APIP, ini langsung diteruskan ke BPK. Paling lambat ini ya, 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, berarti 31 Maret tahun selanjutnya. Setelah itu diaudit oleh BPK, ada tanggapan, ada opini. Setelah itu, laporan keuangan ini dikembalikan lagi ke pemerintah daerah, paling lambat 2 bulan setelah LKPD diterima. Jadi kayak gitu. Siklusnya seperti itu. Jadi dari BPK udah menerbitkan opini, setelah itu dikembalikan lagi ke kepala daerah. Sama ya kayak di pemerintah pusat. Dari LKKL sama LKBUN jadi LKPP. Setelah itu masuk ke pemerintah pusat, direview oleh APIP atau BPKP, terus baru diaudit oleh BPK. Setelah diaudit, maka keluar hasil opini WTP, WDP, tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat. Gitu. Izin bertanya, Kak. Iya. Kalau BPKP nggak ada kewenangannya ya, Kak, di APIP itu? Jadi gini, kalau APIP itu bisa, kan APIP itu auditor internal pemerintah ya. APIP itu bisa BPKP, bisa inspektur, gitu. Kalau di pemerintah pusat itu udah jelas kan, tiap KL punya inspektorat. Nah, jadi laporan ke LKKL sama LKBUN itu direview dulu sama inspektoratnya masing-masing, itjennya. Baru kalau udah jadi LKPP, direview sama yang namanya BPKP, gitu. Kalau di pemerintah daerah, itu juga kayak gitu. Oh ya, berarti ini ditambah BPKP. Di daerah kan juga ada BPKP ya, ada perwakilannya. Jadi, setelah APIP di sini, itu juga bisa jadi inspektorat daerah, bisa juga BPKP. Gitu. Jadi perannya BPKP di sini itu juga melakukan review atas laporan keuangan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang ditakutkan, inspektorat ini kan juga bagian dari Pemda. Ditakutkan di situ ada yang namanya fraud, bias, dan lain-lain gitu kan. Kalau BPKP itu kan instansi pemerintah pusat ya, jadi terpisah gitu. Jadi bisa melakukan review di situ gitu. Tapi harus berurutannya kayak dari inspektorat dulu baru BPKP, atau bisa langsung keduanya, atau mungkin BPKP lebih dulu, itu bisa nggak, Kak? Kayaknya ya itu nggak pernah selama ini nggak pernah dijelasin lebih dalam mana yang duluan gitu. Karena review ini tuh juga kadang atas laporan keuangan interim gitu loh. Laporan keuangan nggak mesti laporan keuangan tahunan gitu. Jadi kayak yang tiap 3 bulan entah semesteran itu pasti juga direview. Jadi dia bisa bareng, bisa dulu-duluan gitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, nanti coba aku pastiin lagi ke dosennya. Nanti tak share di grup penjelasannya. Yang jelas kalau BPK ini pasti setelah semuanya. Soalnya dia auditor eksternal. Ada pertanyaan lagi? Bertanya, Kak. Silakan. Untuk review sama auditnya itu ada batas waktunya nggak sih, Kak?
Kalau review enggak ya. Sama kayak kataku tadi, review soalnya bisa sewaktu-waktu gitu. Kalau audit ini, paling lambat 2 bulan setelah LKPD diterima, itu harus sudah selesai di audit gitu loh. Harus udah selesai dan udah dikasihkan ke kepala daerah. Gitu. Oh iya, masih nggak? Ya, sama. Jadi ini batas waktunya ya. Dari sini di konsol paling lambat 2 bulan. Setelah itu konsolnya dikasihkan ke kepala daerah ini sebulan setelah konsolidasinya. Dari kepala daerah dikasihkan ke BPK. BPK maksimal mengaudit dan dikembalikan lagi ke kepala daerah. Itu paling lambat 2 bulan setelah diterima. Gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang terakhir itu adalah tentang format laporan keuangan. Format laporan keuangan ini tuh sebenarnya hampir sama kayak pemerintah pusat. Jadi aku tampilin di PDF aja. Soalnya kalau di PowerPoint nggak cukup, guys. Bentar. Nah, ini bentar format. Kelihatan? Kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi ini format laporan keuangannya itu sebenarnya sama aja, sama kayak pemerintah pusat. Paling bedanya itu cuma di beberapa pos. Gini, pertama kita ke LRA ya, yang pasti dilakukan pertama. Nomor 1 pasti pendapatan. Nah, kalau di pemerintah daerah, pendapatannya itu bisa berupa PAD ini. Bentar. Nih, PAD, terus bisa berupa pendapatan dana perimbangan, sama lain-lain pendapatan daerah yang sah. Jadi di pemerintah daerah pendapatannya ada 3 pos ini. PAD itu berupa pajak daerah, retribusi daerah, ini ya pendapatan hasil pengelolaan ini, contohnya dividen, terus sama lain-lain PAD yang sah. Ini kalau ada hak pemerintah daerah yang nggak bisa diklasifikasikan ke akun-akun lainnya. Oke, jadi maksudnya ke lain-lain PAD yang sah. Yang kedua adalah pendapatan dana perimbangan. Nah, ini bedanya sama pemerintah pusat. Karena dana perimbangan ini kan yang ngasih pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat nganggapnya sebagai pengeluaran, kalau pemerintah daerah nganggapnya sebagai penerimaan. Ini jenis-jenisnya kita tahu. Terus selanjutnya ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hati-hati, ini lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini lain-lain PAD yang sah. Bedanya apa? Kalau lain-lain PAD yang sah, ini tuh misal kayak belanja kebanyakan. Nah, kan pengembaliannya kita catat sebagai pendapatan kan? Nah, itu maksudnya di lain-lain PAD yang sah. Karena itu dari apa namanya? Itu memang harusnya pendapatan asli daerah gitu loh. Asli. Nah, kalau pendapatan daerah yang sah, ini dari pihak ketiga. Coba lihat contoh-contohnya ya. Hibah. Nah, hibah ini kan dari pihak luar kan, yang memberikan kita. Jadi, bukan sesuatu yang berulang gitu loh maksudnya. Kalau hibah kan nggak pasti dapat terus, dan nggak tahu jumlahnya berapa. Terus, dana darurat. Ini bagi hasil dari Pemda lainnya. Ini bisa biar ada perimbangan antar pemerintah daerah.
dana penyesuaian, ini dari pusat, terus bantuan keuangan dari Pemda lainnya, ini juga dari Pemda lainnya. Tuh, jadi seperti kita lihat, yang lain-lain pendapatan daerah yang sah, ini pos-posnya itu dari pihak luar. Jadi kayak sesuatu yang memang bukan hak kita seharusnya, tapi kita dikasih gitu. Oke, terus selanjutnya adalah belanja. Ini belanjanya dibagi belanja tidak langsung sama belanja langsung. Ini nanti penjelasan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita cuma pengenalan format ya di sini. Nah, terus ada pembiayaan. Itu penerimaan sama pengeluaran pembiayaan. Kok miring sih? Nah, itu. Terus muncul yang namanya silpa. Sama sebenarnya sama pusat, cuman bedanya itu tadi kayak transfer, kayak dana perimbangan kan bagi pusat itu suatu beban, kalau bagi daerah pendapatan. Terus ini LP-salnya juga sama, kayak gini. Nanti ini laporan keuangan bakal dibahas lebih lanjut ya di belakang nanti materi terakhir tentang konsolidasian. Terus selanjutnya itu ada laporan operasional. Nah, laporan operasional seperti kita tahu, dia itu mencatat yang ada dari jurnal finansial atau jurnal akrual. Sama ya, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, sama mana tadi? Beda sih. Nah ini, lain-lain pendapatan yang sah. Jadi sama, nama-namanya sama kayak yang di LRA. Terus ada beban. Bebannya di sini bagi dua, beban operasi sama transfer. Nah, jadi gini, di pemerintah daerah itu juga mengenal yang namanya transfer. Transfer ini bisa transfer ke pemerintah daerah yang sederajat, misal dari Pemprov ke Pemprov, Pemkot ke Pemkab, Pemkab ke Pemkab gitu. Bisa juga yang ke bawahnya. Dari Pemprov ke Pemkab atau naik dari Pemkab ke Pemprov gitu. Itu transfer. Oke. Terus ketemu surplus seperti ini. Terus ada pos luar biasa. Sama yang terakhir nanti ketemu hasilnya itu surplus atau defisit LO. Nah, setelah itu surplus atau defisitnya ini kita masukkan ke LPE. Masuk di sini. Sama kayak akuntansi komersial ya. Nambah ekuitas awal, terus disesuaikan dengan koreksi-koreksi. Setelah itu ketemu ekuitas akhir. Kalau udah ketemu ekuitas akhir, kita lari ke neraca. Oke, neraca ini banyak ya, yang jelas ada aset, ada kewajiban, mana ya? Kewajiban sama ekuitas. Tuh. Terus yang jangan lupa ada LAK. Ini nggak kasih contohnya. Nah. Udah, nanti LAK-nya aku lampirin di modulnya ya, yang nanti aku share. Gitu. Jadi, untuk yang format laporan keuangan tadi cuma nice to know, karena nanti bakalan dibahas lebih lanjut di materi-materi selanjutnya. Gitu, sambil berjalan, atau nanti sekalian di TM ke-14, di laporan keuangan konsolidasian. Gitu, guys. Jadi, apa ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Boleh ulang yang penjelasan tentang fungsinya yang tadi, bendahara, yang alurnya SPJ tadi. Oke, bentar.
Bendahara. Ini ya? Iya, Kak. Oke, aku ulangin. Jadi, sama kayak di pusat, di sini yang... Nah, yang melakukan, kalau di SKPD, yang melakukan fungsi akuntansi itu namanya PPK SKPD. Di sini. Nah, fungsi akuntansi ini kan otomatis dari analisis transaksi sampai penyajian laporan keuangan kan. Nah, yang jadi dasar analisis transaksi itu tadi apa? Jadi dasar analisis transaksi itu dari SPJ bendahara. Gitu. Jadi siklusnya setiap pengeluaran itu nanti keluar SPJ bendaharanya, nanti kita catat, nanti dicatat sama PPK SKPD ini tadi buat disajikan di laporan keuangan. Gitu aja. Jadi SPJ itu bisa dari mana aja ya, Kak? Kayak apapun pengeluarannya gitu. Iya. Ke bendahara. Tapi nanti di belanja kita kan mengenal LS sama UP ya. Tapi itu nanti di next meeting. Oke, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Benar, ternyata ada yang tanya di chat satu orang. Kalau nanya aja ya guys, jangan di chat. Jangan malu. Markus Panjaitan nanya, BAS itu semacam conceptual framework kah? Bukan. BAS itu bukan conceptual framework. Kalau kerangka konseptualnya, kita udah mempelajari di PP 71 2010 ya, yang sebelum UTS. Gitu, yang kayak komparabilitas, terus apa sih akuntabilitas gitu-gitu itu conceptual framework. Kalau BAS, bagan akun standar, itu ya cuman daftar akun yang akan kita gunakan gitu loh. Nah, itu sebagai wujud dari conceptual framework tadi itu. Kan di conceptual framework ada apa namanya? Komparabilitas ya salah satunya. Nah, cara biar terbentuk komparabilitas itu salah satunya lewat bagan akun standar ini. Kayak gitu. Jadi biar seluruh Pemda se-Indonesia, meskipun kebijakannya beda-beda, tapi nama akunnya tetap sama. Itu ya, Markus. Oke, ada pertanyaan lagi nggak, guys? Ini TM 1-nya sudah selesai. Ada pertanyaan lagi sebelum... Jadi habis ini ada kuis kecil-kecilan ya. Cuman buat review kalian. Kuisnya di Quizizz. Linknya aku share di chat Zoom habis ini. Jadi cuman 10 soal kok. Nanti itu rencananya di akhir meeting, setelah 7 pertemuan, yang nilai kuisnya nilai kuisnya paling tinggi bakal dapat sesuatu lah dari kita. Gitu. Sama buat review materi yang sudah dijelaskan. Oke, apa ada pertanyaan? Ini kalian paham beneran kan?